Di hari ini aku tuh sebenarnya lagi seneng banget karena kucingku akhirnya dia mau makan dry food gitu. Kemarin kan aku udah pernah cerita kalau si kucingku ini tuh dia cuma mau makan ayam rebus gitu, dia cuma mau makan ayam. Dia wet food pun nggak terlalu selera, paling cuma ada satu merek tuh namanya Shiba gitu. Cuman mau Shiba gitu. Ya karena aku nggak mungkin belum nyobain dia yang lebih mahal lagi kayak Royal Canin dan sebagainya. Cuman ya aku pasti nggak punya uang lah buat itu. Intinya adalah kucingku sekarang dia udah mau makan dry food. Nah caranya gimana? Jadi ini tuh aku habis ngelakuin banyak percobaan ya buat si kucingku ini. Gimana caranya dia mau makan dry food gitu. Percobaan pertama adalah ayam rebus. Aku suwir-suwir kecil-kecil gitu. Habis itu aku taburin dry food di atasnya gitu. Aku mikir kayaknya mau nih dia kalau misalkan ada ayamnya kayak kayak ini kayaknya bukan dry food nih. Dia mikir gitu ada karena ada ayam terus ya udah. Ternyata apa coba yang terjadi? Yang terjadi adalah si kucingku ini cuman makan ayamnya. Sial banget tuh anjir. Padahal aku tuh udah ngasih si ayam ini jauh lebih banyak daripada dry foodnya gitu. Terus aku kepikiran lagi, mungkin kucingku ini dia nggak doyan dry food karena dry food itu kering gitu, karena dry food itu keras gitu. Sedangkan ayam kan ayam rebus kan empuk gitu. Terus ya udah akhirnya aku ngerebus ayam gitu. Terus si dry foodnya ini aku kasih kaldu ayam gitu, kasih kaldu si rebusannya ini. Nah ya udah dia jadi bubur bubur dry food gitu. Aku campur sama potongan ayam rebus. Aku remes-remes aku campur jadi bubur dry food campur potongan ayam. Nah ketika aku cobain ke kucingku ini, oke ternyata dia mau makan itu, ternyata dia mau makan. Tapi sialnya adalah dia cuma mau makan dikit-dikit banget, cuman beberapa suap gitu. Terus aku kayak anjrit lah, ini malah boros dry food ya, aku malah udah beli dry food malah nggak dimakan. Ya udah akhirnya bahkan nggak cuma dry foodnya nggak dimakan, ini tuh karena ayamnya dicampur dry food dia tuh bahkan nggak mau makan ayamnya gitu. Terus aku kayak ya udahlah, aku kasih ayam aja lah, agak agak boros nggak apa-apa, agak boros nggak apa-apa gitu, paling nggak dia mau makan gitu. Bener-bener aku kasih dry food lah pada akhirnya. Cuman awalnya aku mikir gak apa-apa, tapi setelah aku akhir bulan gitu aku ngitung-ngitung pengeluaranku gitu ya. Aku sering aduh goyang. Maaf. Aku kan sering ngitung pengeluaranku gitu. Terus ternyata anjir ini buat beli ayam kucingku ini boros banget gitu. Apalagi aku tuh beli itu bagian dada gitu, biar karena si kucingku ini ayamnya juga spesifik. Dia cuma mau ayam daging, dia nggak mau ayam kulit deh, nggak mau bagian tulang rawan, dia cuma mau ayam yang empuk gitu. Aku juga nggak terlalu punya waktu buat apa namanya itu motongin ayam karena aku nulis dan sebagainya. Udah aku ayamnya ayam dada gitu. Gara-gara ayam dada ini anjir ini sial banget nih, jadi boros banget pengeluaranku tuh sampai ya cukup banyak lah, di atas 500.000 per bulan tuh, itu banyak banget lah, mau deketin 1 juta. Nah kalau misalkan 1 juta per bulan cuma buat kucing aku stres buat anjrit. Itu baru makan, ini belum belum apa tuh, belum kalau dia tiba-tiba sakit atau gimana, belum pasir nya itu gimana. Terus akhirnya aku aku tuh pusing, aku lagi mikir-mikir, aku mikir banget aduh apa ya solusinya apa ya gitu. Nah di sisi lain di waktu yang bersamaan sebenarnya aku tuh lagi pengen nyoba buat bikin bolu kukus gitu, karena waktu kecil aku sering dibikin orang tuaku. Nah sekarang aku sendirian lah, rantau gitu. Aku pengen, dan aku sekarang juga lagi belajar masak kan, jadi aku pengen nyoba waduh gimana ya kalau aku misalkan aku bikin bolu kukus. Siapa tahu juga kan pekerjaan penulis kan nggak pasti nih, nggak mungkin nggak dapat uang. Kalau misalkan aku belajar masak tiba-tiba aku kan bisa tiba-tiba buka warung Indo, kayak aku jualan bolu atau apa, paling nggak ya ada skill lain lah. Jadi aku itu kenapa aku sambil belajar masak. Nah aku buat belajar masak bolu akhirnya aku beli namanya dandang gitu. Dia dandang jadi buat kukus, karena bolunya boleh kukus kan, dia dandang buat kukus gitu. Aku beli yang 1,5 kilo gitu. Nah udah tuh aku beli dandang, aku dandangnya datang. Nah problemnya adalah tiba-tiba kakiku malah kesiram minyak panas gitu, kayak anjir itu yang kemarin tuh yang sampai melepuh, yang sampai aku kasih inilah sabun ini, aku dingin lah ini. Ya intinya itu kakiku kesiram minyak panas. Akhirnya aku belum sempat lah buat bikin bolu kukus. Nah di sisi lain terus uangku juga lagi menipis. Aku beli salep juga buat si luka bakarku ini cukup mahal juga. Terus aku nggak punya uang, terus aku sedih lah nggak punya uang. Aku nggak bisa beli si dada ayam. Terus aku ya mau nggak mau aku belinya ayam utuhan gitu, ayam broiler yang utuh gitu, yang 1 kilo utuhan. Terus yaudah aku beli itu karena kakiku sakit juga. Aku kan nggak sempat buat motong-motong, aku capek nggak punya tenaga buat motong-motong, kakiku sakit itu melepuh gede banget. Terus ya udah si ayamnya ini akhirnya
aku kukus gitu karena aku mikir ini ada kukusan bisa nih coba buat bikin ayam kukus kali ya gitu. Karena aku juga lagi males motong kan, ya udah ayam utuh aku masukin kukusan gitu, aku kukus gitu, aku wadain loyang yang awalnya tadi buat bolu kukus ada loyang bulat gitu, terus ayamnya aku masukin loyang, terus aku masukin dandang, aku kukus gitu. Nah setelah aku kukus ini cukup lama, sebenarnya aku ragu kayak aduh ini ayam mateng nggak ya kalau aku kukus gitu. Kalau apalagi aku masukinnya utuh, nggak aku potong-potong dulu, aku nggak ada tenaga buat motong. Ternyata si ayamnya ini setelah 30 menit atau 40 menit gitu aku buka, anjir ternyata mateng coy. Ternyata ya agak-agak merah dikit sih, terus aku balik, terus aku kukus agak lama lagi sekitar 5-10 menit, terus ternyata mateng gitu. Nah si matengnya itu nggak cuman matengnya itu adalah di loyang yang bulat itu, di bagian bawahnya tuh ada kayak cairan itu, ada cairan lengket-lengket lah. Terus aku lihat cairannya warna coklat, ternyata si cairan ini adalah kaldu ayam gitu. Kaldu ayamnya ini ternyata beda ya, dia kaldu ayam itu beda banget sama kaldu ayam dari ayam rebusan, karena dia lebih kental gitu si kaldunya. Mungkin itu ternyata adalah cairan dari ayamnya itu, jadi ketika ayam dikukus dia mungkin keluar cairan gitu ya. Terus ya udahlah, ternyata mateng. Terus aku coba tuh si ayam kukusnya aku coba makan, anjir ternyata ayam ini enak banget gitu. Aku kan pernah makan bakmi ya, beberapa kali aku makan bakmi. Bakmi kan biasanya dia pakai ayam kampung gitu, bukan ayam broiler, beda lah, bukan ayam negeri gitu. Terus aku coba kan, anjir ternyata ayam broiler kalau dikukus rasanya tuh kayak ayam kampung yang ada di bakmi itu, anjir mungkin yang di bakmi itu juga dikukus kali ya. So, aku coba, oh aduh enak banget nih, wah nih kayaknya kucingku suka. Ya udah aku kasih si ayam broiler itu kan, ayam broiler kukus itu, anjir ternyata kucingku suka banget gitu. Terus aku kepikiran, bentar ini ada kaldu dan kaldunya tuh lebih kental daripada kaldu ayam rebusan. Terus aku kepikiran lah, ada juga nih dry food yang belum nggak kemakan ini sama kucingku. Ini kalau nggak ini bakal jadi mubazir lah intinya, kalau aku udah beli tapi dia nggak mau makan, dan aku juga lagi butuh dia belajar buat makan dry food biar aku lebih ngirit, dan buat kesehatan dia juga kan, karena ayam juga sebenarnya nutrisinya nggak selengkap itu, si dry food juga lebih ada vitamin dan sebagainya. Terus akhirnya di sela-sela dia makan ayam, aku bikin di piring lain itu. Jadi si dry food itu aku taruh sekitar 1 atau 2 sendok gitu. Terus habis itu aku taburin ayam suwiran dari ayam kukus itu yang rasanya lebih enak daripada ayam rebus. Terus habis itu aku kasih kaldu dari si ayam kukus ini, si ayam kukus yang kaldu ini sangat kental sekali ya. Terus aku campur, terus dia akhirnya ya si dry foodnya itu jadi semi lembut ya, jadi dia nggak selembut ketika aku jadiin bubur. Ini semi lembut, aku campur, terus aku cium baunya, anjrit ini aku aja nyium makanan ini tuh ngiler banget loh. Terus aku gantilah si kucingku ini makan ayam, terus aku ganti campuran dari ayam kukus, dry food, sama kaldu yang sangat kental. Terus aku kasih dia, anjir dia mau makan dry food. Anjir aku seneng banget, aku lihat kayak anjir akhirnya kamu mau makan dry food, ternyata ini cara untuk ngirit loh. Ya enggak sih, aku juga kalau aku mikir cuman ngirit doang sebenarnya kasihan sama kucingku, cuman intinya akhirnya kamu mau makan dry food yang kaya akan vitamin ini, nggak cuman ayam yang cuman mungkin protein dan kurang sehat katanya buat kucing, nggak tahu sih katanya dokternya gitu ya. Terus akhirnya aku senang akhirnya kucingku mau makan dry food itu. Jadi itu ceritanya kenapa kucingku akhirnya mau makan dry food loh. Ternyata solusinya adalah aku menemukan resep khusus ayam kaldu dicampur dry food, yaitu ayam kukus campur dry food campur kaldu. Ternyata itu adalah resep yang sangat disukai kucing yang kurang suka makan dry food. Jadi kalau kamu punya kucing yang kurang suka makan dry food dan kamu nggak punya uang buat beli Royal Canin, buat beli Pro Plan, apapun itu, ini solusinya. Karena ayamnya bisa ayam broiler. Ternyata ayam broiler bisa buat jadi rasanya kayak ayam kampung gitu. Ya, udah sih itu aja ceritaku kali ini. Aku lagi seneng banget lah intinya.
Apalagi kucingku nih ya, kaldunya tuh kan aku kulkas, terus dia jadi jelly, dan jelinya ini aku campur sama dry food, sama kasih ayam dikit banget dan lebih banyak dry food. Oh, ternyata dia suka juga. Waduh, ini aku seneng banget sih. Ini aku seneng banget. Kayaknya aku bisa lebih ngirit nih. Ya, aku lebih bisa ngirit gitu. Sama mungkin kalau gara-gara aku bisa bikin ayam kukus rasanya kayak ayam kampung, mungkin aku belajar bikin bakmi kali ya. Mungkin suatu hari kalau misalkan aku nulis gagal, mungkin aku bisa buka bakmi mungkin ya, nggak tahu. Udah situ aja dari aku, makasih ya.